Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Equilibrium. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan siap untuk belajar. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas materi di bab 3 mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari 5 bahasan. Yang pertama, menjelaskan pembangunan ekonomi. Yang kedua, menjelaskan perbedaan dari pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, menjelaskan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, dan apa kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Presiden meyakini pembangunan infrastruktur bisa mendorong perekonomian serta meningkatkan daya saing Indonesia. Namun, pembangunan infrastruktur juga harus diimbangi dengan sektor lainnya agar target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Kedepan kita akan lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur besar itu. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas yang disampaikan Presiden terpilih Joko Widodo dalam pidato visi Indonesia. Di 5 tahun ke depan, Jokowi menegaskan akan menyambung pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara akan disambungkan dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Jokowi meyakini dengan masifnya pembangunan infrastruktur, pergerakan manusia dan barang bisa dipercepat. Pembangunan infrastruktur juga bisa mendorong perekonomian daerah dan nasional, serta meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara tetangga di kawasan ASEAN. Kita harus menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, yang memiliki daya saing, yang memiliki fleksibilitas. Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir, merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tadi kalian sudah menonton 2 video yang Ibu tayangkan. Di video pertama dan kedua itu, tadi kita sama-sama melihat bahwa negara kita itu sudah melakukan pembangunan di bidang infrastruktur. Nah, tadi pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jalan-jalan nasional, jalan perbatasan, bendungan, jembatan gantung, pos lintas batas negara, kemudian ada tol laut, MRT, LRT, dan pembangunan infrastruktur olahraga. Yang mana program-program dan proyek yang dilakukan pemerintah tadi itu bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di negara Indonesia. Jadi, sudah bisa kalian simpulkan dari video yang kalian tonton tadi, apa materi yang akan kita bahas? Ya, materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi pembangunan ekonomi. Kita mulai dari pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi atau economic development itu merupakan proses yang bertujuan untuk menaikkan pendapatan per kapita untuk jangka waktu panjang dan disertai adanya pemulihan struktur ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disingkat IPTEK. Sumber pengertian ini dari Oktoma tahun 2012. Nah, jadi pembangunan ekonomi itu adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan nasional suatu negara, biasanya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, disertai perubahan struktur ekonomi dan kemajuan dari IPTEK. Jadi, selain meningkatnya pendapatan nasional, pembangunan ekonomi ini harus ditandai dengan perubahan struktur perekonomian. Misalnya, struktur perekonomian yang awalnya
sektor ekonominya agraris, yang mengandalkan sektor pertanian. Nah, berubah menjadi struktur perekonomian industrialis, yang padat karya dan modal. Nah, jadi ada perubahan dari struktur perekonomiannya. Kemudian, banyaknya ditemukan penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi. Ciri-ciri pembangunan ekonomi ada 3. Yang pertama, kenaikan pendapatan nasional, baik itu PDB atau PNB-nya, itu harus disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Kemudian yang kedua, memperhatikan tingkat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah kenaikan pendapatan nasional disertai kemajuan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu apa sih perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi? Apakah keduanya sama? Nah, kita bahas satu-satu perbedaannya. Untuk pertumbuhan ekonomi, yang pertama, kenaikan dalam pendapatan nasional, baik itu PDB atau PNB-nya, tidak memperhatikan persentase pertumbuhan penduduk. Nah, jadi benar-benar untuk pertumbuhan ekonomi ini hanya dilihat dari pendapatan nasionalnya saja. Jadi dilihat dari peningkatan pendapatan nasionalnya saja, baik PDB atau PNB-nya. Nah, tapi kalau pembangunan ekonomi, itu kenaikan dalam pendapatan nasional, PDB atau PNB-nya, memperhatikan persentase pertumbuhan penduduk. Nah, jadi kalau di pembangunan ekonomi, itu selain dilihat dari pendapatan nasionalnya, dilihat juga persentase pertumbuhan penduduk. Nah, jadi biasanya ukuran yang digunakan oleh pembangunan ekonomi adalah ukuran pendapatan per kapita, yang mana rumus pendapatan per kapita itu kan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduknya. Nah, jadi kalau pembangunan ekonomi itu menggunakan datanya pendapatan per kapita. Yang kedua adalah kalau pertumbuhan ekonomi, kenaikan PDB atau PNB-nya itu tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan IPTEK. Nah, tapi kalau pembangunan ekonomi, kenaikan PDB atau PNB-nya ini disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan IPTEK. Lalu perbedaan yang ketiga, untuk pertumbuhan ekonomi, itu keberhasilan pertumbuhan ekonomi sangat bersifat kuantitatif, yaitu hanya melihat dari kenaikan pendapatan nasional, baik data PDB atau PNB-nya saja. Tapi kalau pembangunan ekonomi itu keberhasilannya bersifat kualitatif, yaitu melihat apakah kenaikan tingkat pendapatan nasional itu sudah dirasakan oleh seluruh golongan masyarakat, dari mulai golongan atas, menengah, sampai bawah. Perbedaan yang keempat, untuk pertumbuhan ekonomi itu belum tentu dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Nah, karena di pertumbuhan ekonomi ini kita tidak bisa melihat bahwa masyarakat itu sejahtera atau tidak, karena data yang kita lihat hanya melihat peningkatan pendapatan nasionalnya, baik itu dari data PDB atau PNB-nya saja. Nah, dari presentasi saja kita tidak tahu apakah sebenarnya masyarakat itu sudah sejahtera atau hanya sekelompok masyarakatnya saja yang sudah sejahtera dan makmur. Tapi di pembangunan ekonomi, kita juga melihat apakah pendapatan nasionalnya itu dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakatnya, karena tadi untuk pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari persentase pendapatan nasional, tapi dari berbagai faktor seperti peningkatan infrastruktur yang merata dan pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai, sehingga nanti akan tercapai indikator-indikator kesejahteraan dalam masyarakat. Yang pertama, angka harapan hidupnya meningkat, kemudian standar pendidikannya lebih baik, angka melek hurufnya tinggi, dan nanti pendapatan per kapitanya bertambah. Nah, perbedaan yang terakhir, yang kelima adalah bahwa pertumbuhan ekonomi itu belum tentu disertai pembangunan ekonomi. Namun, kalau pembangunan ekonomi itu sudah pasti disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi itu 5 perbedaan dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya adalah indikator keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Nah, jadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi yang dahulu dan yang sekarang itu berbeda. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi yang dahulu dilihat dari perubahan PDB atau PNB, yaitu pendapatan nasionalnya, secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi hanya melihat perubahan pendapatan nasional baik data PDB atau PNB dalam jangka waktu yang lama, dilihat perubahannya. Nah, nanti
kalau perubahannya baik berarti pembangunan ekonominya berhasil. Nah, namun kini sudah tidak digunakan karena negara pada ujungnya nanti hanya fokus untuk menaikkan PDB atau PNB-nya saja. Nah, jadi untuk indikator keberhasilan pembangunan ekonomi yang sekarang digunakan adalah melalui pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapita ternyata lebih tepat dijadikan sebagai indikator daripada pembangunan ekonomi. Karena memiliki keunggulan yang pertama, mudah untuk dihitung. Tadi rumusnya adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Jadi bisa dari PDB dibagi jumlah penduduk atau PNB dibagi jumlah penduduk. Kemudian keunggulan kedua adalah cukup mewakili peningkatan kesejahteraan rakyat. Tahukah Anda, penduduk Indonesia berjumlah 255 juta pada tahun 2015 dan saat ini berjumlah sekitar 264,16 juta jiwa. Dengan komposisi usia produktif sebanyak 181 juta jiwa dan usia non-produktif sebanyak 82 juta jiwa. Dengan melihat kondisi tersebut, tandanya Indonesia telah memasuki masa bonus demografi. Bonus demografi terjadi saat proporsi penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non-produktif kurang dari 50%. Perubahan struktur penduduk ini menguntungkan ketika jumlah penduduk usia produktif terus meningkat, sementara jumlah penduduk usia non-produktif berkurang. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang bagi kita, bangsa Indonesia, untuk tumbuh lebih cepat. Namun tidak semua provinsi sedang berada pada masa bonus demografi. Sebagian provinsi masih sangat muda. Lalu, bagaimana mengatasinya? Tingkat fertilitas penduduk yang biasa disebut dengan TFR perlu dijaga di angka 2,1 dan meningkatkan kesehatan penduduk. Apa yang bisa kita lakukan? Kita secara bersama-sama perlu menjaga laju pertumbuhan penduduk agar tetap seimbang dengan merencanakan setiap kelahiran dengan baik sehingga membentuk keluarga sejahtera. Dari video yang sudah kalian tonton tadi, kita bisa mengetahui bahwa ternyata jumlah penduduk Indonesia saat ini sebanyak 264,16 juta jiwa dengan proporsi usia produktifnya lebih besar daripada usia non-produktif. Artinya golongan usia muda itu lebih banyak daripada golongan usia tua. Nah, hal tersebut sebenarnya menjadi peluang nih untuk meningkatkan perekonomian. Namun ternyata apabila pertumbuhan penduduk ini tidak diatur, kemudian tidak dimanfaatkan oleh negara, maka akan menimbulkan permasalahan ternyata bagi pembangunan ekonomi. Nah, permasalahan yang muncul ketika pertumbuhan penduduk yang tinggi itu ada dua. Yang pertama, dana alokasi untuk membangun sarana prasarana fisik negara menjadi berkurang. Jadi karena pertambahan penduduk itu akan menyebabkan dana yang semestinya atau seharusnya dapat dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana fisik seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, dan sekolah itu akan berkurang. Itu permasalahan yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua dari pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah menimbulkan masalah sosial, yaitu urbanisasi. Jadi ketika banyak penduduk, nah itu kemungkinan penduduk-penduduk dari desa atau daerah itu akan beralih pindah ke perkotaan karena tidak tersedia lahan untuk digarap di pedesaan. Nah nanti ujung-ujungnya karena efek urbanisasi ini pengangguran di kota-kota itu bertambah. Nah dan kemudian nanti akan ada muncul pemukiman-pemukiman kumuh di daerah perkotaan.
Jadi di video yang tadi kalian tonton, kita jadi mengetahui nih bahwa ternyata angka kemiskinan di Indonesia itu menjadi bertambah seiring dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata itu sebesar 2,11 juta per rumah tangga miskin per bulan. Jadi ternyata setiap bulannya ada 2,11 juta rumah tangga yang menjadi miskin. Banyak sekali ya ternyata. Kemudian, apa sih sebenarnya kemiskinan itu? Nah, menurut Hakim pada tahun 2020 menyatakan bahwa kemiskinan absolut itu adalah kondisi seseorang yang pendapatannya kurang dari pendapatan yang bisa mencukupi berbagai kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Jadi pendapatannya itu kurang untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Nah, karena kemiskinan di negara berkembang ini biasanya cukup tinggi, jadi kemiskinan ini ternyata menimbulkan masalah di negara berkembang tersebut. Kenapa? Karena biasanya negara itu akan mengalokasikan pendapatan negara untuk membuat program-program untuk membantu masyarakat yang termasuk kategori miskin ini agar hidup layak. Jadi lagi-lagi harusnya negara itu bisa menyimpan pendapatannya atau mengalokasikan pendapatan negaranya untuk membangun perekonomiannya, namun karena angka kemiskinan di negara tersebut yang tinggi, maka jadi pemerintah ini membuat akhirnya dana yang harusnya membangun negara malah dananya dipakai untuk membuat program-program yang nanti bisa membantu masyarakat dengan kategori miskin ini agar bisa hidup layak. Contoh upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan itu, pemerintah membuat program. Ada IDT, Impres Desa Tertinggal, kemudian ada KUK, Kredit Usaha Kecil, kemudian program wajib belajar, terus KIP, Kartu Indonesia Pintar, dan BLT, Bantuan Langsung Tunai. Kita lihat contoh Bundaran Hotel Indonesia, pusat sang ibu kota, dikelilingi oleh hotel mewah dan gedung-gedung besar. Namun tidak jauh dari sana terdapat sebuah pemukiman, kampung yang keadaannya sangat berbeda dengan Bundaran Hotel Indonesia. Daerah ini seperti tidak tersentuh oleh mewahnya Bundaran Hotel Indonesia. Ya sebenarnya udah nggak nyaman ya, tapi kan kita tinggal nunggu digusur. Digusur itu lama. Terganggu ya kalau untuk kita orang ini kan orang ekonominya menengah ke bawah itu terganggu. Maksudnya kita nggak nyaman untuk nonton TV atau suasana ini ya kepadatan. Karena kepadatan penduduk di Jakarta dan lahan yang begitu mahal, kurang lebih 450 keluarga di daerah ini tidak memiliki rumah permanen atau hidup di tempat kumuh. Mengagetkan memang menemukan banyak orang miskin di tengah daerah yang terkenal dengan kemewahannya. Komunitas urban yang berada di daerah seperti ini seperti bayangan dari kemewahan Bundaran Hotel Indonesia. Nah, di video yang tadi kalian tonton, kita bisa lihat ya bahwa di perkotaan itu terjadi ketimpangan antara masyarakat golongan menengah ke atas dengan masyarakat golongan menengah ke bawah. Padahal tadi di dalam ruang lingkup wilayah yang berdekatan. Nah, ketimpangan itu karena disebabkan oleh distribusi pendapatan yang tidak merata. Nah, ternyata distribusi pendapatan yang tidak merata ini merupakan masalah pembangunan yang dihadapi oleh negara berkembang. Nah, jadi karena distribusi pendapatan yang tidak merata, akhirnya menyebabkan ketimpangan antara yang kaya jadi semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Nah, distribusi pendapatan ini dapat diukur dengan kurva Lorenz. Seperti yang sudah kalian pelajari ya di bab
pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan, Ibu pernah menyinggung mengenai kurva Lorenz ini. Nah, jadi kurva Lorenz adalah suatu alat yang digunakan untuk melihat apakah distribusi pendapatan di sebuah negara itu sudah merata atau tidak. Nah, Ibu ulas sedikit ya. Jadi di sini ada kurva. Jika garis untuk di negara A ini contohnya adalah tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang sangat tinggi. Jadi ketika garis kurva Lorenz-nya itu sangat berdekatan dengan garis diagonal. Namun untuk di negara B ini tingkat pemerataan distribusi pendapatannya tinggi. Jadi ketika garis kurva Lorenz itu mendekati garis diagonal. Lalu untuk di negara C ini tingkat pemerataan distribusi pendapatannya rendah karena garis kurva Lorenz menjauhi garis diagonal. Jadi ternyata kurva Lorenz ini bisa membantu kita untuk mengetahui apakah negara tersebut distribusi pendapatannya sudah merata atau belum. Selanjutnya adalah kebijakan mengatasi masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Nah, tadi kalian sudah belajar nih, 3 masalah pokok pembangunan ekonomi di negara berkembang. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang kedua ada kemiskinan, yang ketiga ada distribusi pendapatan. Nah, menurut Hakim dalam bukunya pada tahun 2020, itu mengemukakan 9 kebijakan untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah melakukan kebijakan kontrol populasi. Nah, kebijakan kontrol populasi ini adalah untuk menekan tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, biasanya kebijakan yang dilakukan adalah dengan membuat program keluarga berencana untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, lalu kebijakan yang kedua adalah pemberian kredit. Nah, pemberian kredit di sini pemberian kredit produktif untuk penduduk-penduduk miskin agar mereka bisa melakukan investasi. Contohnya di sini investasi pembelian alat pertanian yang canggih dan modern, kemudian pembelian bibit-bibit unggul dan menyekolahkan anak-anaknya. Jadi pemberian kredit ini pemberian kredit produktif. Jadi nanti digunakan untuk membeli alat modal. Nah, kemudian kebijakan yang ketiga adalah pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan ini diupayakan dengan program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Nah, program yang digalangkan adalah program wajib belajar 12 tahun. Yang keempat adalah program perluasan kerja. Nah, program yang dilakukan adalah dengan mendirikan industri padat karya untuk mengurangi pengangguran dan mendistribusikan pendapatan. Nah, industri padat karya yang dimaksud ini adalah di dalam industri tersebut lebih banyak digunakan tenaga manusia daripada tenaga dari mesin. Nah, jadi ketika tenaga manusianya itu digunakan lebih banyak di industri tersebut, maka akan otomatis mengurangi tingkat pengangguran. Kemudian nanti distribusi pendapatannya lebih merata. Nah, kemudian yang kebijakan kelima adalah riset dan teknologi. Nah, jadi program yang dilakukan dalam kebijakan riset dan teknologi ini adalah dengan menemukan penemuan-penemuan baru untuk mengatasi masalah di dalam pembangunan ekonomi. Contohnya, untuk mengatasi kemiskinan itu dengan menemukan benih padi varietas unggul, sehingga nanti bisa meningkatkan produktivitas di bidang pertanian. Kebijakan yang keenam adalah perbaikan vaskes dan gizi. Nah, program yang dilakukan biasanya adalah dengan memberikan layanan kesehatan gratis dan perbaikan gizi masyarakat. Nah, seperti yang kita sudah tahu ya, kalau di negara kita itu ada layanan kesehatan BPJS. Nah, kemudian kenapa layanan kesehatan gratis dan perbaikan gizi ini harus dilakukan? Karena tujuannya agar masyarakat di sini nantinya sehat. Kemudian masyarakat akhirnya bisa bekerja dengan seefektif mungkin. Nah, lalu kebijakan yang ketujuh adalah pajak. Nah, pajak ini nanti akan dikenakan kepada warga masyarakat yang sudah memenuhi wajib pajak. Nah, pajaknya ini nanti bermanfaat untuk mendistribusikan pendapatan secara merata. Jadi pajak yang sudah diterima negara ini nanti akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Kemudian kebijakan yang ke-8 adalah tekanan pada kelompok target. Nah, programnya biasanya adalah dengan merencanakan program untuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Misalnya program pembinaan UMKM. UMKM itu apa? UMKM itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi golongan-golongan usaha yang kecil dan menengah ya.
Kemudian program yang bisa dilakukan lagi adalah program melek huruf di seluruh wilayah Indonesia. Jadi program-programnya itu menyasar kelompok-kelompok target tertentu. Nah, kemudian kebijakan yang terakhir yang ke-9 adalah perang melawan kemiskinan. Jadi di sini upaya-upaya program-program yang dilakukan tadi itu harus secara serentak atau bersama-sama. Jadi semua program ini tidak bisa berjalan satu-satu, tapi harus secara bersama-sama, beriringan. Sehingga nanti tujuannya bisa melawan kemiskinan.